Oke, jadi untuk sedikit memulai video pada hari ini atau malam ini, gue itu ingin membahas tentang salah satu hal yang menurut gue tuh sekarang lagi marak terjadi di Indonesia ya, yaitu adalah cicilan, pinjol, dan uh, kenapa kalian butuh kedua hal itu gitu untuk hidup ya, karena ya gimana, kalian juga sadar gitu kan di Indonesia tuh emang ya unik, dan dari segi rakyat juga bermacam-macam, dan ya gue salah satunya gitu loh. Gue merasakan yang namanya punya hutang, punya cicilan, ada hutang yang harus dilunasin, itu tuh gue udah merasakan gitu loh, atau setidaknya pengen atau mau ngerasakan gimana sih rasanya punya hutang, rasanya punya kayak utang harus dilunasin, itu feelingnya. Dan ya gue ujung-ujungnya pinjol gitu. Sekarang ini handphone yang sekarang gue pakai ini hasil pinjol, dan sekarang lunas gitu ya, dan ya aku bersyukurnya di situ lah. Tapi setelah aku pikir-pikir ya, ternyata memang separah itu gitu efeknya. Contohnya gini, em, kalian pinjol, kalian iya memang kebutuhan kalian banyak dan kalian gak ada uang untuk kebutuhan itu, dan kalian memutuskan untuk pinjol. Ngajuinnya gampang, kayak dapetin uangnya tuh gampang gitu loh, dapetin limit untuk kalian sendiri tuh gampang. Tapi aftermathnya pak, setelahnya kalian mendapatkan limit atau uang tersebut gitu ke kalian, habis itu yang kadang orang tuh nggak mikir gitu. Dan gue sih puji Tuhan ya, atau syukurnya bisa gitu jalanin dan bisa ngelunasin, bisa apalah segala macam, yang intinya udah nggak ada beban, udah nggak ada masalah lagi sama pinjol atau sama kayak yang yang mengharuskan gue untuk melunaskan hutang gitu, udah lewat lah. Sekarang yang jadi permasalahan adalah, atau yang lagi marak adalah, dimana pinjol ini kayak dijadikan sebagai sebagai satu-satunya cara atau solusi untuk keluar dari masalah kalian gitu loh. Dan ya masalahnya ya, kalau misal kalian pinjol terus bisa selesai urusannya dan ngebayar cicilan tiap bulan atau segala macem. Kalau misal ya dia kalau misal kalian bisa melakukan hal tersebut ya nggak apa-apa, silahkan pinjol gitu. Tapi kan yang dipermasalahkan sekarang adalah ketika kalian udah nggak bisa, kalian udah pas-pasan, terus ditambah kalian nggak bisa memberesin masalah pinjol kalian ini gitu loh. Kalian dengan mengajukan untuk pinjol itu langsung kayak menarik semua masalah yang dimana di hidup kalian masalahnya udah banyak, jadi kalian malah tambah masalah gitu dengan pinjol. Iya, dapat uang, positifnya satu itu aja, dapat duit, dapat uang. cuman cuman uang yang kalian dapat itu tuh harus dibalikin ke mereka dengan jumlah lebih besar gitu loh. Ya kan, sama aja kalian rugi, sama aja kalian mending gak usah pinjol kan gitu. Kalian ngasih untung ke mereka loh dengan admin, bunga segala macam. Itu tuh kalian bener-bener ngasih sesuatu ke mereka yang seharusnya itu buat kalian aja gitu. Ya iya deh, iya, dapat limit sementara, dapat uang sementara, bisa untuk hidup. Habis itu kalian ngelunasin utang kalian ke siapa lah yang kalian ajuin itu, hidup kalian nggak tenang, malah stres kan. Siapa tahu malah mengakhiri hidup kan, kita nggak tahu ya. Jadi sedikit saran dari gua untuk pinjol atau cicilan ini nih, ya kalian takar sendirilah kemampuan kalian gitu. Kalau misal kalian sekiranya nggak mampu banget nih, ya jangan gitu. Toh juga bukan high risk high gain, ini high risk tapi low gain, resiko tinggi tapi yang kalian dapat itu kecil. Kayak judi pun kayaknya nggak ini juga sih, tapi nggak tahu juga. Tapi untuk pinjol sendiri, karena aku sudah merasakan dan aku sudah bergelut lah dengan cicilan tiap bulan yang harus aku ini, bunga. Semakin cicilan kalian kecil, itu bunga kalian makin gede dimanapun itu. Ya itu nggak rekomend sama sekali gitu loh. So
itu tadi cicilan, pinjol atau apa segala macam ini tuh marak di Indonesia, dan cara supaya kalian tidak bergantung akan hal itu tuh yang jadi permasalahan kan, belum ketemu solusinya gitu loh. Gimana mau ngekayain rakyatnya kalau misal rakyatnya sendiri tuh ada yang masih buat sendiri gitu, bukan buat bersama. Jadi ya itu deh intinya, kesimpulannya video ini. Kalau misalkan mau pinjol atau cicilan, pikir matang-matang, karena ini bukan jangka pendek kalian kayak dapat uangnya terus langsung selesai gitu bisa ngelunasin. Enggak, ini jangka panjang ngelunasinnya itu loh, kan berbulan ya, dan ada bunga, ada apa segala macam. Jadi mana kalau kalian cicilan makin kecil, itu bunganya makin gede. Jadi ya sesuai takaran kalian sendiri. Dan kalau gue ya yang sudah pernah ngalamin, apakah gue akan ambil lagi, apakah gue akan pakai lagi pinjol itu? Nggak akan. Di saat ini gue ada GoPay Later lebih 10 juta, apakah gue akan pakai? Sebenarnya kepikiran untuk pakai buat beli laptop gitu kan, tapi nggak sebanding cuy sama effort gue untuk ngelunasinnya ke depannya gitu loh. So ya kurang lebih gitu aja untuk video kali ini. Ya sesuai thumbnail lah ya, kalian udah lihat sendiri cicilan itu, pinjol apa segala macem. Dan ya untuk video kedepannya gue akan bikin sesuatu tentang asrama.